Kalau dia harus sewa hotel, sudahlah numpang istirahat di masjid. Loh kok banyak? Akhirnya kami bantu kamar mandi kami perbanyak, sehingga menjadi tujuan orang numpang mandi. Apa yang terjadi menjadi tujuan transit orang dari luar kota mau numpang mandi, numpang istirahat, ya, otomatis infaknya banyak juga. Karena kalau masjid itu hanya untuk warga lokal tuh kalau ke masjid biasanya azan baru berangkat, tergesa-gesa berangkatnya pakai sarung nggak ada sakunya, maka ke masjid nggak bawa uang, maka kotak infaknya sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang beserta seluruh jajaran pengurus majelis maupun ortum. Yang saya hormati pengurus Masjid Teduh, para pendiri, penggagas dan pengurus, serta para muhsinin, para donatur yang telah berpartisipasi di dalam membangun dan mengembangkan Masjid Teduh. Semoga semua amalannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, para pengurus masjid yang datang dari berbagai tempat di Malang ini. Tadi saya dengar ada yang bawa kopi dari Sumber Manjing Wetan, ya. Saya ingat betul karena dulu di Jogokarian itu ada anak muda dari Sumber Manjing Wetan, kuliah di UGM, tinggal di Jogokarian di masa saya kecil itu. Kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah di Malang, namanya Profesor Kasiram, ya, almarhum sekarang udah ya dosen di IAIN Malang, juga di Universitas, pernah jadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu orang Sumber Manjing, Kulon ya, Sumber Manjing Kulon itu ya. Itu dulu masa remajanya di Jogokarian tuh Pak Kasiram itu, ya. Jadi kita bersyukur dipilih oleh Allah, terpanggil untuk menjadi pemakmur masjid, karena Rasulullah menyatakan innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hum ahlullah, mereka itu adalah keluarganya Allah. Artinya kita ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah menjadi ahlullah. Ahlullah itu
hanya ada dua kelompok manusia yang oleh Nabi digelari ahlullah, keluarganya Allah. Yang pertama adalah para penghafal Quran, karena mereka ini menjaga kalamullah. Yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid, karena dia adalah pelayan tamu Allah yang merawat, menjaga, memelihara rumah-rumah Allah yang di bumi. Bahkan orang yang sekedar menjadi tetangganya Allah saja, mereka akan menjadi orang yang sangat beruntung nanti di yaumil akhir, ketika semua manusia dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan yang susah payah, yang sangat berat, panas yang sangat terik karena matahari didekatkan dengan kepala mereka. Pada saat itu terdengar suara menggelegar, Aina jirani, aina jirani, aina jirani. Mana ini tetanggaku, mana tetanggaku? Maka ada suara menyahut, yaitu suaranya malaikat Jibril. Ya Allah, siapa yang kau maksudkan sebagai tetanggamu itu? Maka suara Allah tadi menjawab, orang-orang yang senantiasa mengunjungi rumahku di bumi, yaitu masjid. Mereka adalah tetangga-tetanggaku. Maka berhimpunlah dan aku akan berikan perlindungan. Nabi menjelaskan, pada saat itu hanya ada 7 golongan yang mendapat perlindungan, yang tidak ada yang dapat memberi perlindungan di saat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilhumullah fi yaumil la dhilla illa dhill. Siapa saja mereka yang mendapat perlindungan Allah? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi para pemimpin yang dapat berlaku adil itu nanti akan dilindungi oleh Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Tetapi menjadi pemimpin yang adil itu sangat sulit. Ya. Karena godaan terhadap pemimpin itu sangat besar. Yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah. Syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda atau orang-orang muda yang nasa'a, yang dalam masa pertumbuhannya mereka itu fi ibadatillah, berada dalam suasana beribadah kepada Allah. Karena biasanya anak-anak muda ini jauh dari ibadah. Ya, makanya kalau di Muhammadiyah itu anak-anak muda yang perempuan itu organisasinya namanya Nasyiah, Nasyiatul Aisyah. Nasyiah itu yang tumbuh, ya, yang tumbuh nanti menjadi Aisyah, gitu. Menjadi Aisyah. Ya. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Maka kalau masjid itu bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak-anak muda, masjid itu menjadi tempat yang teduh, yang nyaman bagi anak-anak muda, maka akan banyak sekali anak-anak muda
yang akan nanti mendapat perlindungan Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya, maka masjid harus diupayakan ramah anak-anak muda. Ya. Cah nom kuwi doyan sego ra doyan swara. Ya, ramah anak muda itu bagaimana anak-anak muda difasilitasi untuk tumbuh dan berkembang dalam ketakwaan, untuk tumbuh berkembang dalam suasana ibadah kepada Allah. Jadi masjid Teduh ini kita harapkan memberi ruang yang seluas-luasnya bagi kiprah anak-anak muda kita, ya. Anak-anak muda supaya berada dalam suasana ibadah kepada Allah, tumbuh berkembang, karena mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, beri kepadaku 10 orang pemuda, aku akan guncangkan dunia. Beri kepadaku 1000 orang tua, aku akan cabut Semeru dari uratnya. Tapi beri kepadaku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. Ya. Oleh karena itu, kita bisa melihat anak-anak muda di masa awal Muhammadiyah itu wadah pembinaannya sangat luar biasa. Salah satunya adalah dibentuknya Hizbul Wathon Muhammadiyah. Dan Hizbul Wathon Muhammadiyah itu melahirkan seorang panglima besar yang luar biasa, yaitu Jenderal Besar Sudirman. Ya. Jenderal Besar Sudirman ini aktivis kepanduan Hizbul Wathon Muhammadiyah. Sekolahnya sekolah guru agama Muhammadiyah, kemudian menjadi guru agama di Keroya, kemudian memimpin koperasi namanya Koperasi Wijaya Kusuma. Ya, ketika Jepang memerintahkan untuk pengumpulan dana perang, koperasi ini Sudirman menolak untuk menyerahkan semua uang yang dihimpun karena rakyat juga masih membutuhkan. Maka karena keberaniannya ini oleh Jepang, Sudirman langsung dijadikan anggota PETA, dikirim ke Bogor untuk sekolah Daidancho, sekolah komandan batalion. Karena sudah terlatih di kepanduan Hizbul Wathon, Sudirman ini sangat menonjol, pulang membentuk pasukan-pasukan. Dan ketika Indonesia merdeka, beliau bergabung di Badan Keamanan Rakyat yang hari ini kita peringati menjadi Hari ABRI tanggal 5 Oktober itu, ya. Itu juga salah satu andil tokoh Muhammadiyah namanya Kasman Singodimejo, ya. Karena Kasman, ada Malik ini begitu proklamasi beberapa hari kemudian mendatangi Bung Karno, Bung Hatta, Bung kita mau bentuk tentara. Ya, itu mereka yang dibesarkan di masa mudanya di Muhammadiyah. Sehingga Sudirman ketika kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat, langsung sudah menjadi komandan batalion di Banyumas
dengan pangkat kolonel, umur 26 tahun. Kemudian ketika tentara sekutu membuat kekacauan di Magelang, mau membawa interniran Belanda yang dulu ditawan Jepang di Magelang itu, ternyata interniran, ya tawanan Belanda ini dipersenjatai dan kemudian membalas dendam dengan menembaki rakyat dan membuat kekacauan. Sudirman oleh Jenderal Urip Soemarjo dan Gatot Subroto diperintahkan mengamankan tentara sekutu. Ya, ternyata Sudirman mampu menaklukkan sekutu dalam Palagan Ambarawa. Sangat terkenal Palagan itu karena kehebatan pimpinan Sudirman. Maka ketika pemilihan Panglima Besar, waktu itu Panglima TNI itu dipilih oleh prajurit. Ya, saingannya jenderal-jenderal itu, ternyata yang terpilih adalah Sudirman. Kolonel Sudirman, umur 28 tahun, karena kepemimpinannya yang hebat, sudah dipilih menjadi Panglima Besar. Otomatis dia harus dinaikkan pangkatnya langsung Jenderal Bintang 4 dalam umur 28 tahun. Masih sangat muda. Memimpin tentara sukses, bahkan jadi Panglima Besar ketika ibu kota Indonesia pindah ke Jogja dan Jogja diduduki Belanda. Beliau memimpin perlawanan sampai memperoleh pengakuan dan kedaulatan negara kembali. Ya, beliau memimpin perlawanan dengan gigih dan memimpin pasukannya dengan biaya sendiri. Ya, jadi ketika memimpin gerilya itu, sangu perangnya itu perhiasan istri dan mertuanya serta tabungannya yang digunakan. Dia tidak mau merepotkan rakyat. Sudirman punya semboyan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Ada nggak pemimpin yang begitu hari ini? Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Beliau dalam keadaan sakit keras karena separuh paru-parunya dimatikan akibat TBC yang akut, memimpin gerilya. Dan setelah Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya, kedaulatannya, bahkan oleh Belanda tanggal 30 Juni 1949, Pak Dirman turun dari perlawanan, ya, dari memimpin gerilya. Beliau kemudian istirahat untuk menjalani pengobatan tanggal 29 Januari tahun 50 dalam usia 34 tahun. 34 tahun karena beliau lahir tanggal 24 Januari 1916, wafatnya 29 Januari 1950. Umurnya berapa? 34 tahun, masih sangat muda. Beliau mengumpulkan keluarga dan para ajudannya, mengatakan, kalau Allah memanggilku hari ini, aku sudah ikhlas, karena Indonesia sudah benar-benar merdeka, tugasku sudah selesai. Suparjo Rustam itu ajudannya bertanya, Bapak ini satu-satunya pemimpin Indonesia yang belum pernah ditangkap oleh Belanda, selalu lolos dari kepungan Belanda. Bapak pasti punya jimat, katanya.
tolong kalau boleh jimatnya untuk kami untuk meneruskan perjuangan. Kata Pak Dirman sebelum wafat, jimatku itu cuma 3 kalau mau kamu ambil. 1, aku selalu sholat di awal waktu. Sekalipun pecah perang, kalau datang panggilan sholat aku tegakkan sholat. Karena tidak mungkin seorang tentara bisa disiplin dengan kesatuan dan komandannya kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja dia tidak disiplin. Jadi jimat yang pertama itu disiplin sholat. Karena kalau Allah panggil dia langsung datang, maka ketika dia memerlukan pertolongan Allah, Allah juga terus datang itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Pernah itu di Kediri sudah dikepung oleh Belanda, di atas rumah tempat beliau istirahat itu sudah pesawat ya Belanda, pesawat coreng Belanda itu sudah mengitari rumah itu untuk melakukan kanonase. Istilahnya kalau zaman dulu kanonase, kanon itu meriam, tembakan meriam itu dibimbing oleh pesawat. Jadi pesawat itu menunjukkan ini loh yang kamu tembak di bawahku ini. Ya. Pak Dirman diberitahu seluruh anak buahnya sudah putus harapan, tidak akan bisa lolos. Apa yang dilakukan Pak Dirman? Wudu, sholat hajat, minta pertolongan Allah. Itu terjadi bulan Mei, artinya musim kemarau. Tiba-tiba mendung pekat, angin kencang, hujan turun, pesawat balik. Ya, hujan deras. Pak Dirman lolos dari kepungan. Ini karena apa? Karena Pak Dirman itu tadi, kalau dipanggil Allah langsung datang. Maka ketika minta pertolongan Allah, Allah juga memenuhi panggilannya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingat. Lah kita ini kalau dipanggil Allah tidak segera datang, maka kalau berdoa lama juga Allah memberi ya jawaban. Ya, udah hayya ala sholat, kita masih santai-santai saja. Ya, maka ketika kita butuh ya Allah, ya Allah, ya Allah, nanti dulu. Itu kalau kamu dipanggil juga tidak segera datang. Itu kata Pak Dirman, disiplin. Ya. Seorang prajurit, seorang tentara tidak mungkin disiplin dengan kesatuannya dan panglimanya kalau kepada Tuhan yang menciptakan saja tidak disiplin. Yang kedua, Pak Dirman mengatakan ini perang suci, maka aku selalu menjaga kesucian. Jadi Pak Dirman itu kalau batal wudhu menjaga wudhu. Ya, makanya kalau kita mengikuti napak tilas Rote Gerilya Jenderal Sudirman itu di pos-pos pemberhentian dipasang pagasan tempat wudhu untuk mengingatkan tuh ya keteladanan Pak Dirman itu menjaga kesucian, sehingga dalam memimpin perang beliau selalu dalam keadaan suci karena ini adalah perang suci. Dan yang ketiga, ini adalah perang sabil, jihad fi sabilillah, itu adalah puncak amal yang dicintai Allah. Semua itu jiwa yang tertanam karena tumbuh di masa remajanya di perguruan Muhammadiyah, baik di sekolah guru Muhammadiyah maupun ketika aktif di kepanduan Hizbul Wathan. Karena pemimpin Muhammadiyah namanya Haji Ahmad Dahlan itu orang yang sangat terkenal keikhlasannya. Sampai-sampai Bung Karno ketika memberi gelar pahlawan nasional, Bung Karno menyebut Kyai Dahlan itu menungso kang sepi ing pamrih rame ing gawe. Bagaimana tidak?
tahun 1921 waktu itu Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah namanya Standar School Muhammadiyah, kalau bahasa sekarang sekolah dasar. Majelis pendidikannya waktu itu namanya Raden Ngabei Joyo Sugito. Lapor kepada Kiai Dahlan, Kiai, sudah 3 bulan guru-guru sekolah Muhammadiyah tidak gajian karena kontribusi atau iuran anggota belum pada masuk, kas sudah habis. Bagaimana Kiai? Baik, insya Allah 2-3 hari ini saya upayakan semua guru dapat gaji. Apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan? Yang pertama, dia masang advertensi atau iklan di koran. Beliau melelang, mau menjual tempat tidur, sofa ya, sice istilahnya zaman Belanda dulu, sofa rumahnya, jam, arloji, batik-batik koleksi yang bagus, semuanya ditawarkan dijual. Maka berbondong-bondong para muridnya yang juragan-juragan batik datang baca iklan itu. Oh, Kiai mau pindah kemana kok semuanya dijuali? Kata Kiai Dahlan, oh nggak pindah kemana-mana. Ini 3 bulan sudah guru-guru kita belum gajian, makanya aku lelang semua untuk gaji guru Muhammadiyah. Itu ketua Muhammadiyah. Jadi ya, ternyata dari lelangan itu masuk 2.400 holder, tapi tidak ada yang mau mengambil barangnya karena yang melelang itu juragan-juragan muridnya itu malu ya. Ini gurunya mengorbankan semua miliknya untuk perjuangan, mosok ya kita mau mengambil. Tapi dengan modal 2.400 holden itu semangat orang Muhammadiyah kemudian untuk berinfak di jalan Allah melalui Muhammadiyah terus berkembang. Sudah lebih dari 100 tahun sekolahnya, masjidnya, rumah sakitnya, universitasnya tumbuh. Ini luar biasa. Tidak ada pengusaha dengan modal segitu bisa jadi besar itu kecuali Kiai Dahlan itu. Sekarang Muhammadiyah menjadi organisasi sosial paling kaya di dunia ya. Organisasi kemasyarakatan terkaya di dunia itu Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah ngutangi pemerintah ya, triliunan itu ya. Karena keikhlasannya para pemimpin yang terdidik untuk ikhlas. Maka ketika Kiai Dahlan memikirkan simbolnya Muhammadiyah itu apa, keponakannya yang juga santrinya namanya Haji Sangidusul, seperti jiwa Muhammadiyah itu Pak, apa? Matahari sang surya hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia ya. Itulah jiwa keikhlasan. Ini yang dibina oleh Muhammadiyah sejak muda. Di masjid-masjid, di surau, di langgar ya. Sabuna sa'afi ibadatillah. Bagaimana anak-anak muda dibangun tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah, maka lahirlah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang hebat ya. John Kennedy itu presiden Amerika itu sampai datang ke Indonesia tahun 1961. Karena apa? Penasaran, Amerika itu perang menghadapi Vietnam, kalah.
kalah oleh komunis Vietcong itu, sampai-sampai dibuat film Rambo untuk memalsu sejarah generasi muda, seakan-akan Amerika hebat, padahal Amerika itu pergi dari Vietnam dengan kekalahan. Ya. Tapi Indonesia tahun 48 itu diberontak oleh Partai Komunis Indonesia, pemberontakan PKI Madiun yang mendirikan Republik Soviet Indonesia. Ya, itu yang diproklamirkan di Madiun ya tanggal 19 September 1948 itu hanya 60 hari diselesaikan oleh tentara di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, sementara Amerika bertahun-tahun kalah menghadapi kekuatan komunis. Jadi masjid itu menjadi tempat pembinaan para pemimpin-pemimpin hebat. Nah, kemudian golongan yang lain lagi yang oleh Allah akan dilindungi adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya terkait di masjid. Dia selalu memikirkan bagaimana masjidnya makmur, bagaimana masyarakatnya menjadi komunitas masjid yang terjaga ketakwaan dan keimanannya. Jadi pemakmur masjid ini orang-orang yang istimewa, yang akan dilindungi Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi yang penting untuk kita sampaikan pada saat ini, bagaimana supaya masjid itu makmur. Ya, jadi ini tadi sekedar untuk penguatan bagaimana semangat kita menjadi rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Ya. Maka cara memakmurkan masjid itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tiru, karena Allah telah menunjuk contoh itu ya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan nyontoh Joko Karian, Pak. Ya. Contohlah Nabi di dalam memakmurkan masjid. Ada kuncinya. Yang pertama adalah bagaimana membangun jamaah masjid, yaitu masjid harus memiliki imam masjid dan memiliki jamaah masjid. Karena sekarang ini banyak bangunan masjid, tapi sedikit masjid. Bangunan masjid banyak, tapi sesungguhnya belum sebagai masjid, karena belum ada imam masjidnya, belum ada jamaah masjidnya. Yang ada baru imam sholat dan jamaah sholat. Apa bedanya imam masjid dan imam sholat? Imam sholat itu imam sughro, imam kecil, karena dia hanya memimpin sholat. Selesai sholat sudah selesai tugasnya. Tetapi imam masjid itu tugasnya lebih banyak sesudah sholat. Rasulullah itu ya imam sholat, ya imam masjid. Maka beliau kalau selesai memimpin sholat, beliau berzikir sampai bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam. Beliau langsung
menghadap ke makmumnya, bukan sekedar menghadap ke arah makmum, tapi beliau sedang mengabsen jamaah. Siapa yang nampak hadir, siapa yang tidak hadir. Kalau sudah ada jamaah yang beberapa hari tidak datang, pasti akan dicari oleh Rasulullah SAW. Kenapa tidak ke masjid lagi? Ada apa kok tidak ke masjid? Ya. Nabi membangun menara masjid bukan untuk hiasan. Dibangunnya itu yang pertama karena Bilal itu tadinya kalau melaungkan adzan naik ke loteng rumah tetangga masjid. Ya, satu hari rumah tetangga masjid itu ditinggal pergi, dikunci, dia tidak bisa naik ke lotengnya. Maka kemudian dibuatlah menara untuk adzan naik. Ya, Bilal naik ke menara itu untuk adzan supaya suaranya terdengar di kota Madinah. Tetapi ternyata yang lebih sering naik ke menara adalah Rasulullah SAW, bukan Bilal. Apa? Beliau selalu naik menara untuk melihat keadaan kiri kanannya. Apakah ada jiran-jiran masjid di situ yang dapurnya tidak berasap? Ya. Kalau ada rumah yang tidak berasap didatangi oleh Nabi, kenapa kamu tidak masak hari ini? Ya Rasulullah, tidak ada gandum, tidak ada daging, tidak ada yang kami masak. Maka Rasulullah akan mengambil makanan atau bahan makanan supaya rumah itu dipastikan bisa makan. Itu dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau sebelum tidur. Rasulullah baru tidur setelah yakin seluruh jirannya itu bisa tidur karena kenyang. Ya. Itu diteruskan oleh para sahabat, termasuk oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab, sehingga terjadi satu peristiwa ketika tengah malam Sayyidina Umar itu mau sholat tahajud, naik ke menara melihat kiri kanan, terkejut dia melihat di kejauhan kok masih ada dapur yang memasak karena apinya kelihatan, karena dapurnya itu tidak ada dindingnya. Maka Sayyidina Umar turun dari menara mendatangi rumah itu, terkejut ada seorang ibu masih di dapur, di sebelahnya dua anak kecil tertidur, di pipinya ada bekas air mata yang mengering. Sayyidina Umar bertanya, "Bu, ibu masak apa?" Perempuan tadi membuka pancinya, ternyata batu yang direbus. "Loh, ibu masak batu untuk apa?" Perempuan tadi nunjuk, "Ini dua anak saya, ini yatim. Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa untuk dimakan hari ini. Anak ini dua-duanya nangis dari tadi lapar karena minta makan. Maka sementara untuk menidurkannya aku merebus batu. Kalau tanya sabar ya, nanti kalau sudah empuk kita makan, dicoba. Enggak empuk-empuk sampai tertidur." Sayyidina Umar yang gagah perkasa itu menangis, lari ke masjid, mengetuk pintu Baitul Mal, karena masjid itu berfungsi juga sebagai Baitul Mal yang dijaga oleh sahabat Abu Hurairah. Ya Abdurrahman, karena nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Dia dipanggil Abu Hurairah karena dia menjadi ahlu sufah, tinggal di masjid, senang melihara kucing. Satu hari kucingnya itu tidur di atas sorban, mau ditarik sorbannya ini, tidurnya kucingnya kasihan, sorbannya digunting. Maka ketika sholat sorbannya bolong, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abdurrahman, kenapa sorbanmu?"
ini saya gunting karena dipakai alas tidur kucing, saya nggak tega membangunkannya. Artinya, oh dasar kamu itu bapaknya kucing katanya. Maka diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing gitu ya. Itu. Nah akhirnya Sayyidina Umar itu meminta Abu Hurairah memberinya gandum dan sekantong daging kering, dipikul sendiri, dibawa ke rumah perempuan itu. Ibu silahkan, ini ada gandum dan ini ada daging kering, gantilah batu dengan ini, nanti kalau sudah masak bangunkan anak-anak ini supaya makan. Perempuan tadi mengucap syukur, sujud syukur, ya Allah, alangkah bahagianya kalau bapak ini yang jadi khalifah, bukan Umar si celaka itu. Sayyidina Umar lari ke masjid, tersungkur sujud merasa berdosa sampai azan subuh dikumandangkan Bilal. Itu dulu fungsi menara masjid itu, untuk melihat kondisi lingkungan masjid, bukan untuk gagah-gagahan sampai dibangun miliaran itu, tapi tetangga masjid tidak punya beras, diam saja. Ya. Jadi bagaimana masjid itu menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Jadi memakmurkan masjid itu, Rasulullah sebagai imam masjid memperhatikan betul jamaah. Jamaahnya satu sama lain juga penuh perhatian. Sekarang kadang-kadang kita sholat bersama, tapi yang di ujung sana dengan ujung di sini nggak saling kenal. Itu namanya jamaah sholat, bukan jamaah masjid. Nggak ngerti ini tinggalnya di mana, namanya siapa, pekerjaannya apa. Padahal sama-sama sholat di masjid itu, sama-sama di masjid teduh, kok tidak kenal satu sama lain. Berarti itu belum terbentuk jamaah masjid, masih jamaah sholat. Nah, untuk bisa menjadi masjid harus ada jamaah masjidnya, harus ada yang berperan sebagai imam masjidnya. Ya. Apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat? Nggak punya kerjaan Pak, ini kena PHK, kita bicarakan bersama-sama. Ya, apa yang bisa kita bantukan? Ya, maka pilar jamaah masjid itu ada 4. Yang pertama adalah ta'aruf, kenal mengenal. Jadi sebaiknya orang yang berjamaah di masjid satu sama lain kenal mengenal. Kalau di Masjid Jogokarian kami lakukan ya dengan pendataan. Jadi kita punya database, kita mengenal lingkungan kita, potensinya, kendalanya, ya, persoalannya, ya. Itu ta'aruf. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Yang kita kenal sebagai sesama jamaah masjid ini apa persoalannya? Siapa yang bisa membantu menyelesaikannya? Jadi kalau ada masalah, masing-masing sudah tahu perannya untuk membantu satu sama lain. Maka meningkat. Pilar yang ketiga adalah ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Contoh sederhana itu, dulu ada jamaah saya itu iseng ketika sedang tidak ada pekerjaan membuat peci. Nah, kita lihat, wah ini bagus, coba dibuat yang lebih baik, terus dihitung harganya berapa,
kita branding ini menjadi peci Jogokarian. Ya. Pertama masjid membeli untuk seragam pengurus. Lama-lama berkembang. Sekarang ini ada 30 kakak jadi pengrajin. Jadi hanya dengan peci aja sudah bisa memberi pekerjaan 30 kepala keluarga. Ya, karena sekarang orang berkunjung ke Jogokarian, souvenirnya salah satunya peci. Ya, itu namanya ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak tamu datang, kadang-kadang beli oleh-oleh Jogja itu apa? Bakpia. Ada yang tidak punya kerjaan, Pak, saya mau buat bakpia dengan merek Jogokarian. Oh ya, modalnya berapa? Butuh apa saja? Kita modalin. Jalan, alhamdulillah. Sekarang ada 2 bakpia Jogokarian itu yang laris itu. Ya. Mereknya bakpia Jogokarian, yang satu bakpia Jogokarian dan nomor rumahnya gitu ya. Ini ada imam masjid, ada jamaah masjid. Jangan sampai hanya berhenti imam sholat dan jamaah sholat. Itu namanya musola. Kalau jamaah masjid harus ada imam masjid dan jamaah masjidnya, ya. Maka alhamdulillah ini sudah dirintis macam-macam potensi umat kita ini besar, ya. Ya ada air mineral, ada kopi, ada ini. Nah kalau antar masjid kemudian terkoneksi dalam jaringan bisnis ini, masya Allah ini modal yang luar biasa. Kemarin waktu teman-teman Malang ke Jogokarian, saya sedang di Makassar. Ya, karena di Makassar itu pemerintah kota Makassar menyelenggarakan lomba masjidpreneur. Saya diminta jadi juri. Jadi masjid-masjid itu merintis usaha yang dikelola oleh masjid dengan potensi yang ada. Ya. Kemudian mereka presentasi, diambil 10 terbaik, mendapat uang pembinaan 50 juta dari pemerintah kota. Ya. Salah satunya yang juara itu masjid punya RPH, rumah potong halal. Jadi di Makassar itu kan terkenal sapi Sulawesi ya. Jadi meskipun baru sehari 2-3 ekor sapi, tapi mereka tiap hari sudah bisa menjual daging sembelihan itu yang halal, sembelih di masjid ada RPA-nya ya. Seperti di sini ini kan mungkin kalau bisa tanah sebelahnya yang kosong kan bisa dimanfaatkan ya. Nah, barangkali dirintis tiap Jumat itu ada bazar daging ya, segar yang halal bersubsidi. Ya, artinya apa? Mungkin bagi warga miskin bisa mendapat subsidi pembelian daging halal yang murah berkualitas, segar. Ya. Baik ya. Karena bayangkan kita ini mengalami kemunduran kualitas hidup luar biasa. Zaman kejayaan Kesultanan Islam Mataram di masa Sultan Agung berkuasa, Sultan Agung Hanyokrokusumo itu, di ibu kota Mataram Kertopleret itu penduduknya 13.000, setiap hari disembelih sapi 80 ekor. Kalau itu dianggap sapi reguler, sapi yang ukuran biasa itu ya, dengan bobot kira-kira ya 350 kg berat hidupnya, keluar dagingnya sekitar 120 kilo. Itu kira-kira konsumsi daging rakyat Mataram di masa kejayaan Mataram Islam itu
per kapita makan daging per hari itu 6 ons. Sekarang rakyat Indonesia ini rata-rata hanya 2 gram seminggu. Seminggu. Ya. Padahal peternakan itu, Masya Allah, di dalam Quran itu ya, kita kalau ngaji itu begitu Al-Fatihah terus surat Al-Baqarah, surat tentang sapi betina. Kita ini ngajinya Fatihah saja, nggak sampai-sampai Al-Baqarah ya. Negara-negara kaya, negara-negara besar itu basic pertamanya adalah peternakan sapi. Amerika, Eropa, Australia, sampai sekarang New Zealand ya. Karena sapi menghasilkan daging, menghasilkan susu, menghasilkan keju, maka mereka menjadi negara yang maju. Maka dalam Quran itu ya, sapi betina itu surat kedua. Maka kalau sudah surat kedua, surat ketiga Ali Imran apa? Ya, kalau peternakan kita maju, konsumsi daging, susu, keju cukup, lahirlah keluarga-keluarga hebat seperti keluarganya Imran, melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang hebat, yang cerdas. Bukan pemimpin yang ijazahnya nggak jelas. Iya, ya. Keluarga Imran itu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Karena sapi tumbuh. Maka surat berikutnya An-Nisa, perempuan-perempuannya menjadi perempuan-perempuan yang bisa jadi tiang negara. An-Nisa'u imadul bilad. Nah, kalau Muhammadiyah itu perempuannya disebut Aisyah, itu hebat perannya, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Nah, jadi itu surat-surat dalam Quran itu saya memberikan didikan luar biasa. Maka nanti ibu-ibu, perempuan-perempuan yang hebat itu akan mensajikan hidangan yang lezat untuk generasi penerus, ibarat mana wasalwa, hidangan dari langit, al-ma'idah ya. Maka kemudian tumbuh peternakan, tidak hanya sapi, al-an'am, binatang ternak ya. Maka kalau ternaknya banyak, ada kuda-kuda perang, ada sapi, ada onta, kaum muslimin akan kuat dan selalu memenangkan peperangan. Maka selalu pulang membawa rampasan perang. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ya. Al-A'raf lebih dulu, surat yang tinggi memuliakan kaum muslimin ya. Menang perang tidak kemudian dolim, karena kemudian bertaubat, surat At-Taubah. Itu urutannya begitulah. Kita ini Al-Fatihah nggak pernah sampai ke Al-Baqarah. Fatihah terus ya itu. Padahal Allah menurunkan syariat supaya peternakan kita ini tumbuh ya. Ada akikoh dengan domba, ada kurban dengan domba, sapi maupun onta. Bayangkan di Mina, di Jabal Kurban, di Makkah itu, di Mina, kalau sudah hari Idul Adha itu 4 hari, yaitu hari Nahar tanggal 10 dan 3 hari Tasyrik, itu domba yang disembelih di Jabal Kurban Mina itu mencapai 2.900.000 ekor.
belum di seluruh Mekah, belum di seluruh Jazirah Arab, belum di seluruh dunia. Ini baru di Mina aja 2.900.000 ekor. Sayangnya 100% dombanya impor dari New Zealand. Yang punya kurban kita yang sejahtera peternak dari New Zealand. Memang Islam rahmatan lil alamin ya. Tapi bayangkan di Indonesia saja lebih kurang 5 juta orang Islam yang berkorban. 285 juta penduduk Indonesia ini, yang Muslim 240 juta, yang berkorban, yang menyembelih korban itu sekitar 5 juta orang per tahun. Kalau 1 ekor itu harganya 3 juta, berarti tiap tahun 15 triliun itu ada dana untuk ternak. Tapi kok peternakan kita tidak maju? Ya, kami coba mengelola kurban ini dengan takjil kurban. Kurban dibayar di depan, kita kembangkan. Ya. Sehingga bisa tumbuh peternakan, modalnya dari orang membayar korban yang ditakjil, dibayar di muka, bukan diraih gini ya. Maksudnya bulan Muharram itu dia bayar korban itu ya. Nah ini kalau dihimpun itu aja sudah bisa jadi bank korban tuh 15 triliun tuh, besar tuh. Jadi disinilah perlunya ada imam. Kalau ada imam masjid, bisa, ayo yang korban ini coba dibayar lebih dahulu. Atau yang belum bisa bayar nanti boleh pinjam dulu. Tapi ini korban ini digerakkan untuk mengembangkan sektor peternakan. 15 triliun tiap tahun. Itu potensi yang cukup besar. Tapi kelemahan kita itu kurangnya imam masjid tadi. Yang ada baru imam sholat. Sehingga potensi kita tidak dapat dioptimalkan dengan baik. Padahal Rasulullah mengatakan la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imamah wala imamata illa bitta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Tidak ada jamaah ya, itu kecuali dengan kepemimpinan, dengan imamah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka diperintahkan kita itu melaksanakan agama itu dengan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dengan berjamaah dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Kita ini sebaliknya senang berpecah belah dan tidak membangun jamaah. Maka dulu Kiai Dahlan memaknai al-jamaah itu yang teratur rapi disebut al-ummah. Maka dengan dasar surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya, wa ulaika humul muflihun. Maka Kiai Dahlan kemudian membentuk organisasi Muhammadiyah supaya terbentuknya al-ummah, adanya sekelompok manusia yang terorganisir dengan baik ya, yang melaksanakan tugas yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar,
supaya mereka mendapat kemenangan dan keberuntungan. Itu dasar dari lahirnya organisasi Muhammadiyah. Maka Kidahlan ketika tanggal 18 November 1912 mendaftarkan organisasi Muhammadiyah ini sebagai Hofbestir, sebagai pengurus pusat kepada Residen Yogyakarta, ya, menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Di sana tercantum cita-cita Muhammadiyah. Apa cita-cita Muhammadiyah? Menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu cita-cita Muhammadiyah di ADART yang pertama, menggapai surga Jannatun Naim yang berlimpah-limpah rahman dan rahim Allah, sehingga terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dulu masuk Muhammadiyah itu merasa mendaftar ke surga, akan mendapat surga Jannatun Naim, ya, maka mereka rindu, ikhlas, ya, sehingga Muhammadiyah cepat bertumbuh, semangat ikhlasnya luar biasa, ya. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin hebat yang ikhlas. Dari Kiai Dahlan sendiri yang oleh Bung Karno disebut menungso sepi ing kepamrih rame ing gawe, sampai Sudirman, sampai tahun, ya, 90-an itu muncul kepala sekolah di Bangka Belitung sana, di Desa Gantung itu, ya, ada SD Muhammadiyah Gantung, mau ditutup oleh dinas karena muridnya nggak pernah banyak, ya, sampai diberi batas kalau tahun ini muridnya nggak sampai 10, sekolah itu mau ditutup. Kepala sekolahnya namanya Pak Harfan, sudah Bapak nggak usah khawatir, nanti saya pindah jadi guru di SMA Timah. Oh, pabrik timah itu, PN Timah itu, ya, gajinya besar. Kepala dinasnya bilang, Bapak ngurus SD Muhammadiyah itu apa? Nggak ada apa-apanya. Apa kata Pak Harfan? Kami di Muhammadiyah itu dididik untuk berpikir memberi, tidak berpikir menerima. Ya, sampai akhirnya ada seorang anak idiot terpaksa diterima biar muridnya genap 10. Tapi 10 murid ini ada berapa yang hebat sampai beberapa orang masuk ke Sorbonne, ke Perancis. Nah, itulah yang nulis buku Laskar Pelangi itu, ya. Nah, Andrea Hirata, ya. Sehingga sekarang SD itu dibuat replikanya menjadi tempat belajar para ahli-ahli pendidikan. Dulu gurunya cuma satu, Bu Muslimah, kepala sekolahnya Pak Arfan. Karena gajinya cuma sedikit sekali, ya, maka pupurannya itu pakai sisa penghapus kapur. Ya, Masya Allah. Tapi sekarang, ya, itu menjadi contoh pendidikan yang baik, ya. Pendidikan kita ini sedang memprihatinkan. Coba pendidikan umum, menterinya kena kasus korupsi. Menteri pendidikan bagaimana bisa mendidik rakyatnya dengan baik? Menteri agamanya pun kena kasus korupsi. Yang dikorupsi dana haji lagi, Masya Allah. Itu ini kan sudah rusaknya negeri ini, ya, ketika
masjid-masjid sudah tidak menjadi tempat pendidikan lagi, ya. Dulu anak-anak itu dididik di masjid waktu kecil itu, apalagi ya di beberapa daerah kayak Minangkabau itu kalau sudah balik harus tidur di masjid. Ya, masa kecil anak-anak itu di masjid ngaji maghrib isya gitu ya. Jadi masjid menjadi tempat pendidikan utama. Kiai Dahlan juga mendidik kader-kadernya di masjid. Lah sekarang ini Masya Allah, masjid itu kadang-kadang cuman sekedar ruang tunggu kematian, karena yang mengisi orang-orang yang sudah pensiun nunggu aja. Ya. Nah, padahal seharusnya masjid itu tumbuh sebagai pusat membangun masa depan umat. Jadi saya lihat semangat Masjid Teduh ini Masya Allah, ya, saya yakin ini baru 4 tahun aja kiprahnya sudah seperti ini, ya. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu masjid ini berkembang dan nanti ada masjid teduh yang lain yang membuat teduh bangsa ini, ya. Kemarin saya baca berita Ustadz Abu Bakar Basir menemui Pak Jokowi, katanya ngasih nasihat, sudah Pak Jokowi sekarang ini berjuang untuk Islam aja, ngurusin masjid gitu ya. Karena kalau ngurusin negara, negaranya malah rusak. Apa yang terjadi ya, semua orang satu persatu kemudian mulai membuka, ya, apa kesalahan apa yang dilakukan. Hari-hari kita menyaksikan, ya, bagaimana pemimpin-pemimpin yang tidak amanah itu merasakan justru di saat harusnya hidup tenang malah hidup penuh hujatan. Karena memang Rasulullah sudah mengingatkan, isnani yu'ajilullahu fid dunya, al-baghyu wa uququl walidain. Ada 2 dosa yang nanti Allah akan menyegerakan siksaannya sejak di dunia. Apa? Al-baghyu, kesewenang-wenangan, wa uququl walidain, dan durhaka pada ibu bapak. Jadi kalau orang berkuasa sewenang-wenang, nanti sebelum mati sudah mulai merasakan penderitaannya itu, ya. Dihujat, dicaci maki, di ini, ya, bukan malah di hari tuanya tenang. Ya, karena apa? Karena ketika berkuasa menyalahgunakan kekuasaan, itu azabnya disegerakan, yu'ajilullahu fid dunya. Jadi di dunia itu sudah disegerakan, ya. Maka harus segera bertobat, nanti dibersihkan oleh Allah, ya, lupakan oleh rakyat dosa-dosanya, wah, dihormati sampai dipasang di gambarnya di truk, piye kabare penak zamanku toh. Sama dulu. Bung Karno dulu juga pernah dicaci maki, tapi dia sabar. Akhirnya setelah mati disanjung-sanjung lagi, kampanye gambarnya dibawa kemana-mana. Padahal dulu juga sempat, ya, tahun 66 itu anak-anak SMA saja demonstrasinya mencaci maki, ya. Soekarno anjing peking, Mbah Milu kan, Soekarno tukang kawin, Mbah Milu kan, gitu. Jadi itu dulu, tapi sekarang disanjung sebagai pahlawan, proklamator. Tapi ada masa penderitaannya yang panjang di Wisma Yaso, di rumah tahanan itu, ya. Pak Harto demikian juga, begitu lengser turun
Tapi Pak Harto sabar juga ya, berakhir dengan sekarang mulai dirindukan lagi penak zaman kuto katanya. Ya. Tapi kalau tidak mau bertobat ya penderitaannya terus menerus. Jadi sekali lagi Masjid Teduh ini insya Allah akan tumbuh kembang menjadi masjid yang baik, mengikuti contohnya Rasulullah SAW. Jangan hanya fokus memikirkan bangunan, pikirkanlah umatnya. Bangunlah jamaah masjidnya, bangunlah imam masjid, supaya benar-benar jamaah itu terlayani dengan baik. Ya. Ini mestinya welcoming ya, istilahnya kesannya itu mengundang orang untuk singgah. Jadi di depan tuh bagus terbuka, dibuat kesan luas gitu ya, sehingga orang itu dari arah sana maupun sana itu kelihatan itu masjid yang welcome, yang siap untuk singgah. Jangan sekali-kali malam hari masjidnya gelap, karena sunnah Nabi itu masjid adalah bangunan paling terang benderang di malam hari. Jadi sejak zaman Nabi dulu belum ada listrik, Nabi itu menugaskan sahabat yang diberi sebutan Abu Nar untuk menjaga nyala ya penerangan masjid itu. Jadi ketika rumah-rumah penduduk Yathrib sudah gelap, lampu masjid masih terang, sehingga kafilah-kafilah yang lewat itu melihat, oh itu masjidnya Muhammad itu. Mereka kalau perlu bantuan singgah gitu ya. Jadi jangan sampai ya masjid kok habis isya semua dikunci, lampu dimatikan karena takut bayar listrik. Ya. Makanya salah satu dari syarat makmurnya masjid walam yakhsha ilallah, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Mosok sama tagihan listrik aja takut. Ya. Jadi boleh di rumah kita menghemat boleh. Tapi masjid sebagai simbol mercusuar Islam itu harus terang. Ya. Rumah boleh sederhana, tetapi masjid harus nampak gagah. Ya. Maka masjid itu adalah sumber cahaya, tidak hanya cahaya batin, tapi juga cahaya fisiknya. Jadi ketika lingkungan sudah gelap, masjid itu masih terang. Orang-orang yang ingin mencari tempat yang terang ya ke masjid. Ya. Maka dari zaman Nabi dulu sampai hari ini, kalau kita pergi ke Madinah, bangunan paling terang benderang di malam hari adalah Masjid Nabawi. Demikian juga kalau kita pergi ke Makkah, bangunan yang paling terang benderang adalah Masjidil Haram. Sepertinya nggak ada bedanya siang dan malam. Sementara masjid-masjid kita itu biasanya habis isya sudah gelap. Sementara bakul durian di pinggir jalan lampunya masih terang menyala. Ya. Orang jualan sate masih terang lampunya, masjidnya sudah gelap. Jadi dimulai dari masjid itu memberi penerangan secara fisik kepada masyarakat, menjadi tempat yang membuat ayem. Orang lewat dari ujung ke ujung, sini sawah masih sepi gelap, tapi lihat, oh itu ada Masjid Teduh, itu terang di sana. Ya di sana kita bisa istirahat, di situ tempat yang aman. Dulu jalan Jogokaryan itu sepi Pak, karena tidak dilalui transportasi. Tapi kami mengajak anak-anak remaja itu piket di masjid. Kalau malam hari masjidnya terang, remaja dan bapak-bapak muda ada giliran ronda di masjid, melayani tamu-tamu yang singgah.
Kalau ada orang lewat misalnya motornya dituntun, ditanya, "Pak, mohon maaf, kenapa ini kehabisan bensin, Dik?" "Sudah Bapak di sini saja, kami carikan bensin, belikan." "Pak, kenapa ini motor saya rusak, Pak?" "Bapak tinggalnya di mana?" "Nanti diantar pulang dulu biar motornya ditinggal di sini." Jadi masjid itu menjadi tempat, lama-lama orang itu suka lewat di situ. Karena apa? Rasanya ayem. Mesti ada orang yang dimintai tolong kalau ada ban bocor, ada bensin habis, ya ada perlu mau bertanya atau mau sekedar numpang ke belakang, itu ada tempat untuk persinggahan. Maka lama-lama orang menjadikan Masjid Jogorkan itu tempat transit. Ya, orang dari luar kota datang mau piknik ke kota Jogja, datang masih terlalu pagi. Kalau mau nginep ke hotel cuma sekedar berapa jam, numpang istirahat bayarnya mahal, numpang mandi mahal. Kalau dia harus sewa hotel, sudahlah numpang istirahat di masjid. Loh kok banyak? Akhirnya kami bantu kamar mandi kami perbanyak. Sehingga menjadi tujuan orang numpang mandi. Apa yang terjadi menjadi tujuan transit orang dari luar kota mau numpang mandi, numpang istirahat, ya, otomatis infaknya banyak juga. Karena kalau masjid itu hanya untuk warga lokal itu kalau ke masjid biasanya azan baru berangkat, tergesa-gesa berangkatnya pakai sarung nggak ada sakunya, maka ke masjid nggak bawa uang, maka kotak infaknya sepi. Kalau orang mampir itu kan dari mana-mana bawa dompet itu ya, maka kalau dia merasa nyaman tergerak untuk infak. Apalagi salah nulisnya, ditulis kotak sodako. Sodako itu kebaikan berupa apa saja itu sodako. Senyum sodako, kata-kata baik sodako, nasihat sodako. Ya, kalau infak itu kebaikan berupa harta. Makanya jangan salah nulis kotak infak. Kalau kotak sodako ming diesemi. Oh, kan sudah sodako itu tersenyum aja, nggak diisi kotaknya itu. Ya. Jadi akhirnya orang merasa nyaman untuk datang singgah. Jadi ini saya kira strategisnya masjid di pinggir jalan. Ya. Apalagi mungkin orang datang dari berbagai daerah, ya. Melihat masjidnya bagus, bersih, ini ya seneng ya. Maka pelayanan itu, kami itu sampai semua pengurus dan karyawan masjid itu kami kursuskan untuk ramah. Ramah itu ada sekolahnya, hospitality, sekolah keramah tamahan. Sehingga kalau ada orang singgah itu dilayani dengan baik oleh pengurus, oleh ya jamaah kita, sehingga orang seneng ya. Jadi jangan sampai tamu-tamu Allah yang kesini ini merasa tidak nyaman. Dan menjadi pelayan tamu-tamu Allah itu akan mendapat kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah. Nyatanya Raja Saudi itu gelarnya Khadamul Haramain Wasyarifain, pelayan dua masjid suci dan masjid yang mulia. Pelayan itu. Tapi kekayaan pribadinya 57 triliun. Karena melayani tamunya Allah. Allah memberi rezeki dan kemuliaan. Maka ketika kita menjadi pengurus masjid, harus siap mental kita itu jadi pelayan. Kita itu melayani. Siapa aja yang datang ke masjid, ayo kita layani dengan baik.
inilah pekerjaan kita sebagai pengurus masjid, melayani tamu-tamu yang berkunjung ke rumah Allah di dunia. Pasti Allah akan memuliakan kita, ya. Jangan pernah khawatir rezekinya, karena mengurus istana negara aja ada gaji dari negara, mengurus hotel ada gaji dari pemilik hotel, mengurus rumah Allah pasti ada gaji dari Allah. Itu sudah pasti itu, karena kita ini karyawannya Allah sebagai pelayan tamu-tamunya. Maka jangan sampai tamu Allah itu kecewa dengan pelayanan kita. Nah, itulah prinsip kita melayani, ya. Menjadi pengurus masjid bukan menjadi penguasa masjid, tetapi menjadi pelayan tamu Allah, pelayan jamaah masjid, ya. Memperhatikan apa yang diperlukan oleh jamaah masjid dan segera kita respon dengan baik. Insya Allah masjid akan makmur, dan saya yakin melihat tahun pertama ini sudah, ya, awal-awal nih tahun yang keempat, ya, 4 tahun sudah tumbuh seperti ini, sudah banyak partisipasi. Saya yakin Masjid Teduh ini akan menjadi tempat yang makmur dan memakmurkan lingkungannya. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain juga segera, ya, kita jadikan ladang-ladang amal kita sebagai pelayan tamu-tamu Allah, sehingga kemuliaan, kejayaan umat Islam ini akan diberikan oleh Allah, di mana masyarakat yang memuliakan tamu-tamu Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kalau nanti ada waktu untuk tukar pengalaman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.